Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kita sudah memasuki pada pasal ke-6 dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Ahad, yaitu penciptaan 7 anggota tubuh manusia. 7 anggota tubuh manusia yang dimaksud di sini adalah anggota sujud, yaitu 2 belah tangan, 2 kaki, 2 lutut, dan 1 muka. Dan ada sebahagian ulama mengatakan bahwa 7 anggota tubuh manusia adalah otak, urat saraf, tulang belulang, daging, darah dan kulit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan perkembangan manusia. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19. Ada ahli isyarat berkata, Allah telah menciptakan manusia di atas 7 anggota badan, dan Allah menciptakan padanya apa-apa yang Ia ciptakan di langit dan di bumi. Jadi diri manusia yang lahir dan batin adalah suatu alam, langit dan bumi pun suatu alam. Diri manusia itu merupakan alam besar, sedangkan langit dan bumi adalah merupakan alam kecil. Terdapat dalam kabar diriwayatkan bahwa Allah menciptakan kebaikan itu menjadi 7 bagian, yaitu kehalusan, keelokan, sinar, cahaya terang, kegelapan, kelembutan dan kehalusan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, maka Allah membagi-bagikan kebaikan di atas pada ciptaannya itu, masing-masing mendapat 1 bagian. Kehalusan itu diberikan oleh Allah kepada surga, keelokan diberikannya kepada bidadari, Adia, sinar diberikannya kepada matahari dan anur cahaya itu diberikan kepada bulan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 5, yang berbunyi, malam, kelembutan diberikan kepada air, dan kehalusan diberikan kepada udara. Allah telah menghiasi langit dan bumi sebagai alam kecil dengan bagian-bagian tertentu, sedangkan Adam dan Hawa sebagai alam besar juga dihiasi oleh Allah dengan bagian-bagian itu. Allah memberikan kehalusan kepada ruhnya, elokan pada pipinya, sinar pada mukanya, cahaya pada matanya, kegelapan pada rambutnya, kelembutan pada hatinya dan kehalusan pada sanubarinya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling kokoh dan unik, yang terkumpul pada dirinya dari semua apa-apa yang terpisah-pisah. Jika langit mempunyai ketinggian, maka manusia pun juga mempunyai tubuh yang tegak. Jika di angkasa ada matahari dan bulan, maka pada diri manusia pun ada 2 mata. Jika di angkasa ada 2 bintang-bintang, maka pada diri manusia ada gigi-gigi. Jika di langit mempunyai kotoh, tetesan air, maka pada mata manusia ada abroh, air mata. Jika di langit terdapat suara petir, maka pada diri manusia juga ada ketenangan dan kehebatan. Jika di bumi ada sungai-sungai, maka pada diri manusia ada urat-urat, sedangkan rambut sebagai ganti rumput-rumput. Sebuah bahan kajian atau renungan buat kita, jika di langit ada arasy, maka kemauan seorang mukmin punya hati itu lebih besar daripadanya. Dan jika di langit ada surga, maka seorang mukmin punya hati yang lebih baik daripadanya, karena surga itu tempat syahwat, sedangkan hati itu tempat makrifah. Penjaga surga adalah Ridwan, sedangkan penjaga hati seorang mukmin adalah Ar-Rahman. Telah diriwayatkan bahwa salah seorang nabi bermunajat kepada Tuhannya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, setiap raja itu mempunyai pembendaharaan, maka apakah pembendaharaanmu?" Maka Allah berfirman, "Aku mempunyai pembendaharaan yang lebih besar dari arasy, lebih luas dari kursi, lebih baik dari surga dan lebih indah dari kerajaan yang amat besar." Hati seorang mukmin, buminya makrifah, langitnya iman, mataharinya rindu, bulannya cinta, bintangnya buah pikiran, tanahnya kemauan, dindingnya keyakinan, awannya akal, hujannya rahmat, pohonnya taat, buahnya hikmah,
dan ia mempunyai 4 tiang. Ada tiang yang bernama tawakal, ada tiang yang bernama sabar, ada tiang yang bernama yakin dan ada tiang yang bernama kemuliaan. Dan ia mempunyai 4 pintu, yakni pintu ilmu, pintu santu, pintu ridho dan pintu sabar. Di atas semuanya itu adalah fikiran, dan itulah hati. Bahan kajian, Allah telah menciptakan pada alam ini 7 lapis langit, dan ia telah menciptakan pada dari manusia 7 anggota. Dan Allah telah menciptakan pada alam semesta ini bintang-bintang, dan pada diri manusia Allah menciptakan kutu, kutu anjing dan telur kutu, dan ia menciptakan di alam semesta matahari, maka ia pun telah menciptakan yang serupa pada hati manusia yaitu, makrifah. Di alam semesta ada bulan, maka Allah menciptakan yang serupa dengan itu yaitu akal, dan di alam semesta ada burung-burung, maka diri manusia pun ada tulang belulang. Di alam semesta ada 4 macam air, air tawar, air putih, air asin dan busuk, maka pada diri manusia pun ada 4 macam air pula, yaitu air tawar di mulut, air yang pahit di telinga, air yang asin di mata dan air busuk berada di hidung. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 21. Hai manusia, bahwa akulah yang telah menciptakan kamu, membentukmu atas 7 anggota badan, atas 70 sendi, 148 tulang, 360 urat dan 124.000 akar rambut, diberinya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga dan lain-lain anggota badan, sedangkan kehidupan ini semuanya hanyalah dengan 1 ruah. Demikian pula halnya dengan kejadian Ar-Rasy, Al-Kursi, surga, neraka, lauh mahfuz, kolam, langit, bumi, sungai, laut, para nabi, para malaikat, jin, manusia, semuanya itu penciptaannya hanyalah 1 yaitu, Allah yang Maha Esa, dan Maha Berkuasa. Sahabat Muslim, inilah bukti nyata tentang segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Semoga kita menjadi orang yang bertambah yakin akan kekuasaannya.